Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku yang saya cintai, kita sekarang sudah masuk di bab 3, yaitu tentang jujur dan amanah. Di dalam bab ini, ya, kita bagaimana menjadi pribadi yang amanah dan jujur. Ya, ini tentang akhlak anak-anakku yang saya cintai, sangat penting sekali. Mungkin hanya sih bagi kita bisa membaca tentang apa itu amanah dan jujur, tapi bagaimana kita bisa mengaplikasikan, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian amanah, amanah ini berasal dari kata amina ya manu amanata, yang berarti aman, tidak takut, dapat dipercaya. Orang yang amanah artinya orang yang dapat menjaga sesuatu menjadi aman. Menurut istilah, kata amanah memiliki dua arti. Ini pertama berarti tanggung jawab kepada Allah, yang kedua tanggung jawab kepada yang harus saya lakukan berkaitan dengan sesamanya. Macam-macam bentuk amanah, yaitu ada tiga: amanah kepada Allah, amanah terhadap diri sendiri, dan amanah terhadap orang lain. Dan setiap amanah ini memiliki cara yang tersendiri. Jadi anak-anak kita bisa mempelajari macam-macam amanah. Bagaimana sih menerapkan sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari? Ya, Rasulullah sudah mencontohkan anak-anakku bagaimana sikap amanah ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dia tidak melihat kedudukan seseorang, ya, dia melihat kedudukan semua yang sama oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam slide ini menerapkan sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku kalian bisa membacanya, mempelajari pelan-pelan sambil menyimak, melihat video ini, ya. Sikap perilaku amanah dan wujud sikap perilaku amanah. Patuh dan taat, apa contohnya? Setiap ada kebenaran, apa contohnya? Teguh pendirian, itu apa contohnya? Ini semua ada di sini. Jika ada pertanyaan, apa Pak Bagus manfaat dari hikmah mempelajari perilaku amanah? Yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Ini sangat penting. Dalam fenomena sekarang, kehidupan sekarang yang serba teknologi, sikap amanah sangat dibutuhkan. Terhindar dari keburukan dan fitnah. Yang ketiga, mendapatkan perhatian dan penilaian positif dari semua pihak. Hidupnya lebih tenang dan diterima oleh semua pihak. Karena kalau orang amanah ini tenang, hidupnya tenang, karena nggak punya beban dan nggak punya masalah dengan orang lain. Setelah kita mempelajari amanah, jadi kita belajar dengan jujur. Karena aman dan jujur ini tidak dipisahkan. Jika orang itu jujur, jelas aman. Kalau orang itu atau siswa itu amanah, jelas dia jujur. Di sini dijelaskan kejujuran itu adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan sebenarnya. Jadi antara ucapan dengan sikap yang dilakukan itu sama. Contoh nilai-nilai kejujuran, kepatuhan kepada Allah. Allah itu maha melihat. Iya. Kita diuji kejujuran kita ini. Tidak berbohong, tidak menyembunyikan sesuatu, lalu ketaatan pada perintah Allah. Terbuka, juga dan apa adanya. Tidak ada rekayasa, amanah dan ikhlas. Dan setia dan taat kepada kebenaran. Bagaimana sih menerapkan nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari? Ya, yang pertama menerapkan kejujuran pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jujur kepada Allah artinya melakukan kebaikan semata-mata karena Allah dan menghindari larangannya juga karena Allah semata. Penerapan kejujuran kepada diri sendiri. Jujur kepada sendiri artinya menerima keadaan diri apa adanya ketika bersikap, berucap maupun berbuat itu sesuai. Menerapkan nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan kejujuran di lingkungan keluarga. Salah satu kunci keharmonisan keluarga adalah kejujuran. Kejujuran dapat diwujudkan dalam bentuk bersikap dan bertutur kata sehingga tidak ada kebohongan di antara anggota keluarga. Kita sama ayah,
sama ibu, sama kakak, sama adik, itu kita belajar jujur. Ya, tidak boleh ada yang disembunyikan di antara dalam anggota keluarga. Menerapkan kejujuran dalam kehidupan masyarakat, yaitu ketika kita bersosialisasi, ketika kita membantu tetangga atau kita diminta tolong, itu harus berdasarkan amanah dan jujur anak-anakku, karena penting sekali. Kalau sekali orang itu jujur, maka akan dipercaya. Tapi sebaliknya, kalau sekali tidak jujur, maka kebaikan-kebaikan yang kita sudah lakukan tidak ada artinya. Bentuk-bentuk kejujuran, yaitu yang pertama jujur dalam niat, ketulusan hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga perbuatan yang dilakukan sesuai dengan niat dalam hatinya. Innama amalu biniat, ya, amal itu tergantung niatnya. Yang kedua, jujur dalam ucapan, keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Ya, seorang perempuan itu izah kemuliaan pada lisannya. Ada pepatah Arab yang mengatakan lisan itu lebih tajam dari pedang. Ya, karena lisan seseorang itu bisa melukai. Karena lisan seseorang bisa terjadi chaos atau pertempuran atau perang atau pembunuhan. Ini bentuk-bentuk kejujuran anak-anakku, yang pertama jujur dalam penampilan. Allah tidak memandang seseorang dari penampilan fisik, melainkan dari hatinya. Jadi Allah itu melihat seseorang bukan dari wajah atau keturunan siapa, tapi hatinya. Kolbun salim, hati yang lurus. Ya, di fenomena sekarang anakku, ya dunia yang penuh medsos ini, banyak orang-orang yang menampilkan flexing. Apa flexing itu? Seakan-akan menampilkan mempunyai segala sesuatu. Padahal dia berpura-pura, dari bajunya yang branded, atasnya yang branded, sepatunya yang branded. Itu ditampakkan, ditampilkan di media sosial, bahkan dia healing atau makan-makan di restoran yang mewah. Itu ditampakkan di media sosial. Padahal orang yang melihat medsos kalian belum tentu atau belum mampu bisa membeli apa yang dia beli. Itu harus penting dijaga seperti itu. Terus jujur dalam bermuamalah, yaitu dalam jual beli, masalah ekonomi, hutang piutang, itu harus jujur. Bahkan membeli sesuatu jajanan di Kopsis, itu harus jujur, walaupun kadang ada yang jaga, harus jujur. Hikmah berperilaku jujur, yaitu mendapatkan ketenangan, ketenangan hidup. Ini nak yang paling penting. Ya. Kalau kita tenang, hidup tenang, itu dari dapat dari jujur. Tapi kalau orang itu berbohong pada seorang atau pada temannya, dia mau ketemu aja megah atau lari karena ada sesuatu yang disembunyikan. Lebih percaya diri dan tidak canggung di kabar bersama karena jujur, mendapatkan kepercayaan dari orang lain, lebih dihargai dan terhormat di mata sesama karena akhlak ini paling penting. Akhlak ini di atas ilmu. Sekali lagi, akhlak ini di atas ilmu, bukan sebaliknya, ilmu di atas akhlak, bukan. Kalau kamu berakhlak dan berilmu, dia tahu kapan menerapkan ilmu ini, kepada siapa harus disampaikan, dan bagaimana caranya. Itu harus tahu. Yaitu dengan cara akhlak, etika. Alhamdulillah anak-anakku, kita sudah di penghujung. Pak Bagus tutup dengan pantun yang viral ini ya. Tero lonca tako delem, tero ngoca tako tak gelem. Ya, Alhamdulillah. Bagi yang belum paham atau belum sempat melihat video ini, bisa kita bahas besok di hari Senin secara offline, tatap muka. Apa sih itu jujur dan amanah, kita lebih perjelas ya. Terima kasih Pak Bagus Tutup. Akhirul dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.